Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami mata kuliah komunikasi bisnis yang berjudul berkomunikasi melalui presentasi bisnis. Saya Maulida Nasari sebagai moderator. Dilanjut dengan pemateri yang pertama yakni Muhammad Agung Ulil Amri, pemateri yang kedua yakni Nuzulur Rahmah, pemateri ketiga yakni Nurul Zaidah, dan dilanjut dengan pemateri yang terakhir yakni Nurmaleni Yanatul Hikmah. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Ulil Amri. Di sini saya akan menerangkan terkait masalah presentasi bisnis. Presentasi bisnis merupakan suatu kegiatan berbicara di depan orang banyak atau salah satu bentuk komunikasi dilakukan untuk menyampaikan suatu informasi atau permasalahan baru mengenai masalah agar dapat dipahami oleh audiens. Lanjut, persiapan sebelum presentasi. Di sini adalah dasar untuk sebelum kita untuk mempresentasikan suatu materi yang kita bawa terhadap audiens. Ini adalah hal yang dasar. Yang pertama ada penguasaan terhadap topik atau materi yang harus kita sampaikan kepada audiens. Yang kedua adalah penguasaan berbagai alat bantu. Ada laptop dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah menganalisis audiens. Yang keempat adalah menganalisis berbagai lingkungan, lokasi atau tempat untuk presentasi. Itu saja cukup. Saya di sini sebagai narasumber kedua yang akan mempresentasikan tentang tahapan dalam presentasi bisnis. Di sini, tahapan dalam presentasi bisnis dibagi menjadi dua. Yang pertama, mempersiapkan materi. Langkah-langkah dalam mempersiapkan materi. Pada poin pertama, tentukanlah butir-butir terpenting yang akan dibahas. Yang kedua, aturlah butir-butir tersebut dengan sistematika yang koheren dan kohensif sesuai dengan pola yang dikehendaki. Yang ketiga, sajikan kerangka pikir dalam diagram atau bahkan alir untuk menunjukkan alur penalaran. Yang keempat, tulislah semua materi dalam bingkai PowerPoint dengan ukuran huruf atau gambar yang memadai. Yang kelima, pilihlah rancangan slide yang menarik. Ingat, kontras, warna, dan animasi sangat penting. Tetapi, jangan sampai hal tersebut lebih menarik dari butir pembahasan. Yang keenam, uji coba slide untuk memastikan keterbacaan. Yang ketujuh, cetaklah materi dalam slide tersebut untuk digunakan sebagai penanganan dalam penyajian. Kedua, melaksanakan presentasi. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu datang lebih awal daripada peserta minimal 30 menit sebelum dilaksanakan presentasi untuk mengenali latar belakang peserta serta periksalah apakah semua alat bantu yang hendak digunakan berfungsi dengan baik. Yang kedua, pastikan alat komunikasi seperti telepon genggam tidak mengganggu presentasi. Yang ketiga, bersikaplah tenang dan alihkan perhatian peserta apabila peserta berbicara sendiri, tidak peduli acuh tak acuh, keluar masuk ruangan, dan sebagainya. Yang keempat, gunakanlah bahasa yang mudah difahami. Terima kasih. Lanjutan dari materi yang kedua tentang tahapan dalam presentasi bisnis. Di sini ada aspek nonverbal dan mengevaluasi presentasi. Aspek-aspek yang termasuk nonverbal adalah sebagai berikut. Yang pertama, penampilan, yang kedua, sikap tubuh, dan yang terakhir, bahasa tubuh. Beberapa bahasa tubuh yang harus dihindari saat melakukan presentasi. Yang pertama, menghindari kontak mata. Yang kedua, membungkukkan badan. Yang ketiga, menggerakkan anggota badan secara berlebihan. Yang keempat, berdiri kaku seperti patung. Yang kelima, memasukkan tangan ke dalam saku celana. Yang keenam, meniru gaya orang lain. Yang ketujuh, menghindari bebunyian. Dan yang terakhir, menciptakan humor secara berlebihan. Di sini mengevaluasi presentasi, yaitu evaluasi dapat pula dilakukan sendiri dengan mengintrospeksi bagaimana sikap tubuh, intonasi, kelengkapan materi, dan sebagainya.
Lanjutkan presentasi dari materi sebelumnya. Tips-tips presentasi bisnis. Yang pertama, kenali audien Anda. Yang kedua, buatlah sederhana. Yang ketiga, tunjukkan kepercayaan diri Anda. Dan yang keempat, memiliki persiapan ketika terjadi hal yang tidak diharapkan. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.